Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan kisah sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Salah satu buku yang menjadi inspirasi atau referensi bagi Presiden Insinyur Soekarno untuk memahami tentang kebangkitan Islam di masa itu di abad ke-19 dan 18 yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Memasuki bab ketiga, yaitu pengaruh Barat. Bagian pengaruh penuh pembaratan atas Timur sebagai keseluruhannya baru saja dimulai semenjak kira-kira pertengahan abad ke-19. Pengaruh Barat adalah gerak dahsyat dalam transformasi modern dunia Timur. Pengaruh pembaratan bukan saja mengubah dunia Islam, tetapi juga di seluruh Asia dan Afrika yang bukan Islam. Pada halaman-halaman berikut akan kita bahas akibat pengaruh Barat atas unsur-unsur bukan Muslim di India. Pengaruh itu memanglah bukan satu-satunya dalam evolusi Islam akhir-akhir ini. Kita telah melihat selama 100 tahun yang akhir ini bahwa Islam sendiri melahirkan tenaga-tenaga yang sekalipun diperkuat oleh dorongan luar dari Barat adalah bersifat esensial intern. Tenaga-tenaga itu bangkit serta-merta dan bekerja ke arah tujuan tertentu yang orisinil. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia Islam sekarang tidaklah hanya sekedar meniru Barat, tetapi suatu usaha untuk tujuan-tujuan Timur berdasarkan sintense baru, suatu asimilasi dengan Barat. Kita harus ingat selalu bahwa keturunan yang membentuk sebagian besar dari pemeluk-pemeluk Islam bukanlah bangsa-bangsa primitif yang liar seperti negeri di Afrika atau penduduk asli Australia. Mereka terutama adalah bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi yang dibangunkan oleh usaha mereka sendiri semenjak zaman purba. Dengan memperhatikan apa yang telah diwujudkannya dalam sejarahnya, adalah aman untuk menyimpulkan bahwa dalam pergolakan dahsyat yang berkecamuk dalam dunia Islam sekarang, kita melihat renaissance betul-betul. Kesejatiannya dapat diuji dengan kenyataan bahwa gerak yang serupa telah pernah pula pada waktu-waktu dahulu. Pengaruh modern Barat atas Timur belum pernah ada sebelumnya, baik dalam intensitasnya atau luasnya. Pengaruh Yunani dan Romawi dahulu yang bersifat lokal atas hanya sebagian saja dari dunia Timur tidak berarti apabila dibandingkan dengan pengaruh Barat sekarang. Dan yang harus kita perhatikan pula ialah bahwa pengaruh modern Barat atas Timur ini belum lama. Pengaruh penuh pembaratan atas Timur sebagai keseluruhannya baru saja mulai semenjak kira-kira pertengahan abad ke-19.
Sejak itu proses ini terjadi dengan cepat sekali. Sebab-sebabnya ialah karena adanya jalan raya dan jalan kereta api, pos dan kawat, buku dan surat kabar, metode dan ide yang telah menerobos atau dalam proses perembesan masuk ke dalam seluruh dunia timur. Kapal api berlayar ke laut-laut jauh. Kapal api berlayar ke laut-laut jauh. Perdagangan telah luas menyebarkan bermacam hasil industri barat di kalangan bangsa-bangsa yang terjauh. Bangsa-bangsa yang setengah abad yang lalu hidup seperti 30 abad yang lampau, kini membaca surat kabar, pergi kerja dengan kereta api listrik, baik kebiasaan atau pikiran timur sedang direvolusikan. Bagian selanjutnya dari buku ini ditujukan untuk membicarakan tentang pengaruh barat atas dunia Islam. Unsur-unsur pokok akan dianalisa dalam bab-bab berikut. Bab ini memberikan pandangan umum yang bersifat pengantar. Perembesan pembaratan sudah tentu lebih kuat mengalir dalam daerah-daerah Islam yang paling lama berada di bawah kendali politik barat. Perembesan pemerintah Inggris terkenal dengan nama Raya atau Britania Raya. Di hutan-hutan India yang terjauh misalnya, merupakan fenomena yang luar biasa. Kekuasaan pemerintah Inggris telah merembes ke seluruh India. Karena uang logam, kantor pos, kereta api, administrasi pengadilan, kemajuan pendidikan, pemberantasan kelaparan, dan 101 macam cara lain. Bahkan di daerah-daerah di mana kekuasaan Eropa hanya namanya saja, pembaratan telah berkembang secara pesat. Adat kebiasaan rakyat berubah dengan nyata sekali. Kemajuan material dan komfort barat seperti lampu minyak tanah dan mesin jahit kini telah menjadi bagian mutlak dari kehidupan sehari-hari. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru ditumbuhkan, taraf hidup telah meningkat, selera sudah berubah. Juga dalam lapangan intelek, dalam roh dan rohaniah, perembesan pembaratan ini juga nyata. Kita sudah melihat betapa golongan muslim liberal telah dipengaruhi oleh ide-ide dan semangat kemajuan barat. Tentu saja di bidang mental ini pembaratan berkembang biak tidak cepat dan mendapat tantangan-tantangan yang lebih hebat daripada di bidang kebendaan. Penemuan-penemuan material, terutama sekali kemajuan mekanis, komfort dan kemewahan telah masuk jauh lebih besar daripada adat kebiasaan dan ide-ide yang baru, yang biasanya menggoncangkan kepercayaan yang sudah berakar dan purbasangka nenek moyang. Tembakau diterima luar biasa cepatnya di mana-mana. Dalam tempo setengah abad, lampu minyak tanah sudah dipakai di tiap-tiap pelosok Asia Tengah dan Tiongkok. Tentang adat kebiasaan seperti pakaian dan ide-ide barat, seperti pendidikan barat, memperoleh rintangan. Ia sering juga diterima dengan perubahan sedemikian rupa, sehingga semangat aslinya lenyap atau rusak. Kelebihan kekuatan dan kecakapan barat kini diakui umum di seluruh dunia timur. Tetapi dalam banyak negeri, penerimaan kemajuan barat dan semangat untuk memiliki ide-idenya menurun atau bertukar dengan kebencian yang reaksioner terhadap peradaban barat. Pengaruh barat terutama kelihatan pada lapisan atas dan menengah, terutama pada inteligensi yang memperoleh pendidikan barat yang dijumpai dalam tiap negeri timur. Sudah tentu elit ini berbeda-beda banyak dalam jumlah dan pengaruh, tetapi mereka semua banyak sedikitnya mendukung ide-ide barat tertentu. Dalam reaksinya terhadap pembaratan, mereka itu berbeda-beda tujuan. Sebagian dengan berpegang pada sendi-sendi filsafat hidup nenek moyangnya, berusaha melakukan asimilasi dengan ide-ide barat dan memikirkan sintese yang lebih tinggi daripada semangat barat dan timur.
Sebagian lagi memutuskan hubungan dengan warisan lama, menerjunkan dirinya dalam pembaratan, sehingga banyak sedikitnya menjadi kebarat-baratan. Yang lain lagi menyembunyikan di belakang lapisan tipis baratnya kekecewaan dan kengerian. Sudah tentu pembaratan itu terutama kelihatan dalam hal-hal lahir. Intelek India atau Turki yang memiliki gelar Universitas Barat dan lancar berbicara dalam beberapa bahasa Eropa, dan pangeran atau pasca yang kaya dengan mobilnya, guna pacuannya dan pengobatannya tiap tahun di pemandian-pemandian Eropa. Mereka itu sepintas selalu kelihatan seolah-olah orang barat. Mereka memakai pakaian Eropa, makan makanan Eropa, dan hidup dalam rumah yang sebagian atau seluruhnya disusun menurut gaya Eropa. Di balik yang lahir ini terdapat kehidupan batin yang amat berbeda-beda, dari kegairahan yang sungguh atas cita-cita barat sampai kepada reaksi yang menantang. Sikap yang berbeda-beda ini terhadap pembaratan tidak hanya terbatas pada golongan-golongan setempat, ia juga terdapat di antara pribadi dalam tiap lapisan dan di tiap negeri timur. Seluruh timur sesungguhnya mengalami transformasi hebat dengan tiba-tiba dan intensif yang belum pernah dikenal di barat. Peradaban kita terutama berkembang sendiri, tumbuh dengan wajar, bergerak dalam taraf-taraf yang normal, masuk akal dan bertingkat-tingkat. Timur, kebalikan dari itu, mengalami proses adaptasi yang terpusat, yang dalam hal kita terbagi rata-rata dari abad ke abad. Hasilnya lebih banyak revolusi dari evolusi dalam politik, ekonomi, sosial, cita-cita, keagamaan, dan banyak lagi yang lain-lain di samping itu. Akibatnya membingungkan, tidak tentu, hal-hal tak serasi yang lucu dan kontradiksi-kontradiksi yang menyolok. Satu generasi terpecah belah oleh jurang mental dan rohani yang tak mungkin disambung. Ayah tidak mengerti anaknya, anak membenci ayahnya. Di mana-mana yang lama dengan yang baru bertempur hebat, sering juga dalam pikiran atau semangat diri seseorang. Keruwetan yang tidak habis-habisnya dari pertempuran itu, seperti yang kelihatan di India, disimpulkan dengan tepat oleh Sir Valentin Chirol ketika ia bicara tentang banyak arus gerakan dan lawannya yang membingungkan, yang meriakkan air kehidupan India yang tenang. Pengaruh ide-ide asing yang makin meningkat atas peradaban lama yang ketinggalan. Asimilasi ide-ide itu yang banyak sedikitnya tak matang pada segelintir orang, kengerian dan kebencian kepadanya oleh mereka yang pengaruh tradisionalnya terancam. Disintegrasi dari kepercayaan-kepercayaan lama yang berhadapan pula dengan saingannya yang agresif. Penyebaran yang tak semena-mena dari pendidikan yang sistemnya dibikin-bikin, berdasarkan hanya atas intelektualisme yang tidak begitu teguh dan disingkirkan daripada sanksi moral dan agama seluruhnya. Penerapan teori administrasi dan jurisprudensi barat atas bentuk sosial yang tersusun dalam lapisan-lapisan kaku yang ganjil. Peranan kekuatan-kekuatan ekonomi modern atas kondisi industri dan perniagaan yang primitif. Pembelahan yang tak dapat dielakkan, yang serba tetap dan tak disadari antara suku-suku yang dijajah dan penguasa-penguasa asingnya. Gema dari peperangan dan perbenturan-perbenturan rasial di kejauhan. Kemuliaan bangsa timur di timur jauh. Kalimat-kalimat itu sekalipun ditulis tentang India,
cocok seluruhnya dengan tiap bagian lain dari timur dekat dan timur jauh dewasa ini. Seperti dinyatakan oleh penulis Prancis khusus mengenai daerah bagian timur Laut Tengah. Sesungguhnya timur itu berada dalam transformasi. Demikian juga mentalitas muslim, sekalipun agaknya tidak seperti yang kita ingini, ia tengah mengalami turun krisis dalam mana yang lama melawan yang baru, di mana adat lama dilumpuhkan oleh penemuan-penemuan modern yang memberikan pandangan kacau yang mengejutkan. Semuanya ini yang menyebabkan tindak tanduk yang tidak menyenangkan dari apa yang disebut dengan orang-orang timur yang ke barat-baratan. Peradaban tambalan dari bangsa babu India dan kebudayaan Boulevard dari Evon di Turki lebih banyak dirusakkan daripada diadapkan. Tiap transformasi yang mendalam selalu melahirkan banyak hasil tambahan yang tak berguna, dan pembaratan timur dewasa ini mempunyai segi gelapnya. Di sebelah segi terangnya, proses perubahan itu, sekalipun penting dan tak dapat dielakkan, memberikan racun yang segar kepada penyakit-penyakit lama dan mendatangkan kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Seperti dikatakan oleh Lord Cromer, adalah diragukan apakah disadari dengan sepenuhnya harga yang harus dibayar untuk memasukkan peradaban Eropa ke dalam masyarakat timur yang terbelakang ini. Manfaat material yang diperoleh dari peradaban Eropa tak dapat disangsikan lagi adalah besar, tetapi tentang akibatnya atas tata susila umum dan atas tata susila individu akhirnya adalah disangsikan. Yang baik dan yang buruk sebagai hasil dari pembaratan jelas sekali kelihatan di kalangan elit yang terdidik. Sebagian dari mereka ini memperhatikan efek semangat barat yang menggembirakan, tetapi bagian yang lebih besar jatuh ke dalam jurang yang merentang antara yang lama dan yang baru. Dalam mana ini ia tenggelam dengan menyedihkan. Lord Cromer melukiskan banyak dari orang-orang Mesir yang ke barat-baratan itu sebagai Muslim yang bukan Islam, dan serempak dengan itu orang Eropa yang berwatak. Seorang penulis Inggris lainnya dengan pesimis melukiskan Eropeanisme yang dangkal yang berjangkit di India, istana Mongol yang indah dihiasi dengan perabot rumah, istana Mughal yang indah dihiasi dengan perabot istana Mughal yang indah dihiasi dengan perabot rumah tangga yang retak-retak dari Tottenham Court. Itulah yang kita hasilkan dalam budi India. Kita tidak hanya membuat mereka mencela kebudayaannya sendiri dan melemparkannya, kita menyuruh dia mengisi ruang-ruang yang kosong itu dengan perabot yang tidak bertahan terhadap iklim. Mental Eurasianisme India adalah mengerikan. Budi yang demikian adalah budi pengembara. Ia tak tergolong ke dalam peradaban yang manapun juga tidak ke dalam negeri dan sejarah yang manapun juga. Ia melahirkan kerinduan yang tak mungkin dipuaskan dan cita-cita yang tidak real. Ia memalsukan kehidupan. Ia merampas orang dari kebutuhan akan masa lalu kebudayaannya dan digantikannya dengan sesuatu yang tidak berwujud. Kita berusaha memberikan isi dan lingkungan barat kepada budi timur. Kita berhasil sekali dalam mewujudkan kekacauan intelektual dan moral dalam kedua-duanya. Kejahatan-kejahatan khas dari pembaratan itu merupakan sebab utama dari kebencian sengit pada sekian banyak orang timur, termasuk mereka yang kenal baik dengan dunia barat, terhadap tiap-tiap yang berasal dari barat. Orang-orang tersebut belakangan ini merupakan sahabat yang berguna bagi reaksioner yang bodoh dan pemberontak-pemberontak yang menentang dominasi politik barat. Demikianlah buku yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Bagaimana perjalanan pengaruhnya barat ke dalam dunia
Timur mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kehidupan pada saat itu serba modern, serba cepat. Karena ada surat kabar, ada transportasi yang bisa menghubungkan antara mereka untuk menyatukan sebuah pikiran atau menyatukan sebuah sistem ekonomi. Tapi dampak buruknya adalah para pengaruh barat ini, yaitu mempengaruhi budaya-budaya, merubah budaya-budaya, dan mempengaruhi cara berpikir kerohanian yang membuat para orang-orang lama pada saat itu stres dan melakukan pemberontakan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.